Anies mulai ngomong sendiri sama lukisan. Hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Halo Thanos. Sekarang kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Thanos. Kalau di duniamu gimana, Thanos? Baik-baik saja? Oh, nggak baik-baik saja. Sama, senyum dia, senyum. Abah Anies Baswedan dikabarkan sakit ataupun depresi. Emang benar? Nih buktinya. Gagasan utama menghadirkan keadilan. Menggelar keadilan dan kesejahteraan. Menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Akhir-akhir ini banyak banget nongol di FYP gua pada ribut soal seorang bapak yang ngobrol sama lukisan dan bilang kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Kita sebut aja bapak itu adalah Abah. Menurut gua si Abah ini bener kok kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja. Dan menurut gua hal ini terjadi sejak si Abah mencalonkan diri menjadi capres dan setelah terjadinya pilpres. Terus kalau ternyata kok kalah lagi terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Anies Baswedan ya, tolonglah ya, Anda itu kalau sudah memang Anda punya suara memang sudah rendah ya, cuma 26%, gak usah berkoar-koar, gak usah menuntut sana sini ya, memang sudah rendah suara sampai bawa ke angket, membuat angket segala. Anda licik banget ya, Anda malah pingin terjadinya angket biar Anda pemenang keduanya bisa jadi presiden. Gak segampang itu ya dengan persen 26 mau jadi presiden. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada channel ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait informasi-informasi menarik dari dunia politik, yang pada kali ini saya akan mereaksi terkait dengan salah satu capres yakni Pak Anies Baswedan, yang selama ini setelah proses pilpres pada 14 Februari kemarin, beliau dan juga timnya belum bisa menerima hasil quick count maupun real count, dan justru beliau dan juga timnya menganggap bahwa hasil pemilu kali ini itu curang. Dan tanggung-tanggung beliau dan juga timnya berjuang untuk mengumpulkan segala bukti dan data untuk diperjuangkan melalui MK, dan bahkan saat ini mendukung usulan dari Capres 03 Ganjar Pranowo agar kecurangan ataupun juga proses pemilu yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan itu melalui hak angket di DPR. Dan oleh karena itu ada satu dan juga beberapa video yang menampilkan bagaimana seorang Anies dan juga Ganjar yang sulit untuk menerima hasil quick count tersebut, walaupun mereka sebenarnya sebelum menjadi capres itu terlebih dahulu pernah menjadi kepala daerah. Bahkan Ganjar sudah 2 kali menang pilkada di Jawa Tengah, dan beliau pun mempercayai hasil quick count tersebut dan ada rekam jejaknya. Begitupun Anies yang justru walaupun sekali mengikuti pilkada dan menang, tetapi justru hasil quick count itu ia akui selama 2 kali, di mana pada waktu pilkada DKI terjadi 2 putaran. Putaran pertama maupun putaran kedua, hasil dari quick count tersebut menunjukkan angka yang sesuai dengan hasil nyata, dan itu diakui dan dipercayai oleh Anies. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa di pilpres kali ini beliau tidak mengakui? Dan dalam video ini kita akan saksikan bagaimana Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, yang juga adalah salah satu kader dari Partai Gerindra, Bung Habibur Rahman, akan menampilkan sebuah foto di mana pada waktu itu ya Pak Prabowo menyampaikan pidato kemenangan atas Pilgub DKI, di mana saat itu Pak Prabowo habis-habisan membantu Anies Baswedan untuk memenangkan Pilgub DKI kala itu. Dan kala itu Pak Anies pun mengakui hasil quick count itu.
Dan justru deklarasi yang dilangsungkan oleh Prabowo waktu itu berdasarkan hasil quick count. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke videonya terlebih dahulu seperti biasa, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, di mana Bung Habibur Rahman menunjukkan foto, ya, bukti bahwa Pak Anies sesungguhnya pernah ya mempercayai hasil quick count itu. Mari kita saksikan videonya. Ini ya kan kenangan nih 2017 ya. Hasil quick count Pak Anies yang waktu itu kita didukung Pak Prabowo, dibiayai dan didukung, quick count 58% ya. Percaya hasilnya. Ini 100%. Nah, pidato Prabowo atas kemenangan Anies Sandi dan hitung cepat. Ini hitung cepat. Jadi waktu itu Pak Anies ya percaya hitung cepat. Waktu itu percaya. DKI ya. Angkanya sama juga cuma 58%. Ini Om Dewan ya. Wih, mantap ya. Tahun berapa ya. itu? 2017. Ya. Hari itu sore ya, masih sore ya. Jadi coblosan sore menjelang maghrib ini kalau nggak salah ya, ini di mana, di Ragunan lokasinya. Jadi Pak Anies tuh ikut merayakan hitung cepat waktu itu. Beliau percaya hitung cepat waktu itu. Pak Anies mulai ngomong sendiri sama lukisan. Kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Halo Thanos. Sekarang kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Thanos. Kalau di duniamu gimana, Thanos? Baik-baik saja? Oh, nggak baik-baik saja, sama. Senyum. Terus Thanos, berlian-berlian, batu berlian di sarung tanganmu ini sekarang jadi barang berharga, Thanos. Tolonglah Thanos, jentikkan sajalah Thanos. Sebagian orang di Indonesia ini milih Pak Prabowo Gibran. Banyak kali calon presiden dan calon wakil presiden lain jadi kalah, ya kan? Terus nggak bisa nerima kekalahan. Sekarang Thanos sudah ada yang sampai ngomong sendiri sama lukisan. Senyum nih kita. Aku takut makin parah nanti Thanos, ya. Lebih bagus, udah Thanos. Tolong kami hibur kami lah Thanos. Ya, jentikkan aja berkali-kali. Jadi apa kek berubahnya? Terserah Thanos. Aku serahkan padamu ya Thanos. Akhir-akhir ini banyak banget nongol di FYP gua pada ribut soal seorang bapak yang ngobrol sama lukisan dan bilang kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Kita sebut aja bapak itu adalah Abah. Menurut gua si Abah ini bener kok kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja. Dan menurut gua hal ini terjadi sejak si Abah mencalonkan diri menjadi capres dan setelah terjadinya pilpres. Indonesia itu kaya banget dengan suku, agama, budaya. Tapi tiba-tiba jadi terpecah belah. Kita rakyat Indonesia ya, yang tadinya tuh baik-baik aja, rukun-rukun aja, seru-seru aja di TikTok dan di sosial media, belakangan ini gembar-gembor ribut setiap hari di kolom komentar. By the way, si Abah ini ya, dia itu menjunjung tinggi perubahan. Dan menurut gua, tema perubahan tersebut sukses besar, guys. Rakyat Indonesia yang tadinya punya rasa toleransi yang tinggi diubah menjadi intoleran. Ngomong-ngomong nih sama si Abah nih, kalau bisa nih, Bah, Abah jangan lupa ya, umat muslim dan umat non-muslim semuanya adalah saudara-saudara Abah. Tapi menurut saya ya Bah ya, menurut saya kayaknya Abah ini kurang mencerminkan sebagai muslimin yang baik. Dan Abah tuh bener kok kalau Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja. Indonesia yang beragam suku, agama, dan budayanya itu digoyahkan oleh Abah. Menjadikan agama sebagai politik. Yang dimana tujuan Abah itu cuma satu. Tujuan Abah itu sangat teramat jelas untuk menjadikan Indonesia menjadi satu golongan. Padahal hal itu nggak bisa dan nggak akan pernah terjadi, Abah. Abah pun diem aja ketika pendukung Abah ataupun tim ses Abah itu berpolitik membawa-bawa agama yang mulai menyeleneh. Contohnya, menyebut Abah sebagai Imam Mahdi. Mempertanyakan ke-NU-an umat yang beragama muslim. Bahkan ada juga omongan ya, kalau orang-orang umat muslim yang tidak memilih Abah akan masuk neraka jahanam. Bahkan Abah kan juga main medsos nih Abah ya.
Abah membiarkan pendukung Abah untuk berdemo di luaran sana. Abah membiarkan pendukung Abah membuat kericuhan di luaran sana. Abah itu disebut-sebut sebagai Imam Mahdi, dan Abah itu diam aja seolah-olah Abah mengiyakan kalau Abah adalah Imam Mahdi. Abah itu terlalu fokus dan terlalu sibuk. Abah itu terlalu sibuk memikirkan kursi kenegaraan ketimbang memikirkan minoritas dan mayoritas keamanan di negara ini. Abah Anies Baswedan dikabarkan sakit ataupun depresi. Emang bener? Nih buktinya. Gagasan utama menghadirkan keadilan, perekonomian, keadilan dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalian jangan asal-asal bicara ngatain Abah Anies ini sakit, Abah Anies ini depresi. Kalian tahu nggak, Abah Anies ini adalah umat pilihan. Abah Anies ini diberikan penglihatan yaitu indera ke-6 dan indera ke-9. Kalau indranya digabung jadi indera 6-9. Abah Anies bukan hanya bisa bicara dengan manusia saja, tapi dengan angin pun bisa berkomunikasi. Makanya Abah tahu angin meminta KTP. Jangankan angin, polusi udara pun Abah bisa berkomunikasi. Makanya Abah tahu polusi udara ini penyebabnya dari mana. Abah juga bisa berbicara dengan tembok. Dan yang terakhir, Abah juga bisa berkomunikasi dengan lukisan, teman-teman. Karena itu tadi indera 6-9-nya. Banyak lagi Abah bisa berkomunikasi dengan hewan atau binatang juga bisa. Jadi teman-teman, jangan kalian asal bicara. Video yang saya putar tadi adalah menunjukkan Abah itu bukan sakit ataupun depresi, melainkan Abah Anies yaitu kurang sehat sedikit. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat Kondisi keadaan situasi saat ini baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja adalah kondisi dan situasi dari Bapak Anies. Buktinya lukisan diam-diam diajak ngomong. Kalau lukisan Bung Hatta itu bisa ngomong, pasti dia bicara begini. Mas Anies, terima aja kekalahanmu. Ojo ngengkel. Indonesia tidak butuh perubahan karena Indonesia saat ini adem ayem. Yang bikin tidak adem ayem dengan hujaran kebencian itu yang harus dirubah dan dihilangkan dari Indonesia. Besok-besok kalau Bapak nyapres lagi, tolong ya, politik identitas, politik agama, politik ujaran kebencian itu harus dihilangkan kalau mau menang. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa keputus. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Provokasi Nasional. Saya pribadi benar-benar sudah muak ya mendengar narasi-narasi kotor seperti ini yang berupaya untuk menghasut masyarakat. Pak, jika saja statement Bapak ini tidak terbukti ya, dan kemudian terjadi chaos di masyarakat akibat narasi-narasi seperti ini, orang pertama yang akan saya minta pertanggungjawabannya adalah Bapak. Please guys, teman-teman, catat ini sebagai rekam jejak digitalnya. Pak, kata netizen di TikTok ini, Amin, Anies Mohaimin pasti menang. Ini yang namanya propaganda yang provokatif cuy. Kita pasti menang. Kalau nggak menang berarti kita dicurangin. Lah, mending nggak usah ikut kontestasi, Bung. Kalau belum tanding udah ngomong beginian. Dan menunjukkan mosi nggak percaya terhadap penyelenggara. Cuma karena biar nggak disebut salah konyol. Ya kan? Yang kedua, pernyataan tentang menang satu putaran. Kalau ini menurut gue menghayal sih. Ya kan? Nggak lihat sikon. Apalagi katanya kalau menang bakal ngedamein Israel Palestina. Nyelamatin orang Palestina. Maksud gue selamatin suara aja dulu nggak sih? Ya kan? Kalau survei udah leading jauh ya kan, sama nomor 2 sama nomor 3 kayak Prabowo Gibran sekarang sih realistis ya.
Tapi kalau suara aja bisa diprediksi unggul dari nomor 3 karena nomor 3 melakukan blunder, itu bukan prestasi namanya, Bung. Lebih karena hoki. Pikirin suara yang aman aja dulu, ya kan? Nggak usah menang satu putaran. Alah. Terus kalau ternyata kok kalah lagi terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang. Udah gitu aja. Apa semua mau diulang, sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha. Kalau nggak ke hutan sana, di hutan sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana. Bising kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya, Pak. Ini ada teman saya men-share ini ke saya ya. Mungkin dia juga men-share dari temannya ke saya. Hasil penghitungan ala mereka menggunakan Excel. Jadi menggunakan Excel, ya kan, kemudian untuk melawan data KPU, sistem real KPU, ya biasalah ya. Saya menghargai, mungkin ini lagi berusaha untuk menghibur dirinya dan menghibur ya pendukung 01 yang belum move on. Jadi mungkin itu wajar lah kawannya. Jadi ya kita jawab aja keren, kayak begitu. Jadi cara melawan drill count-nya KPU atau quick count yang sudah jalan itu dengan cara menggunakan Excel. Sip. Curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena Kami kan rakyat Indonesia juga. Tidak ada bercurang-curang itu. Kami percaya sama Pak Pablo. Jadi kau terimalah kekalahan itu. Sorry. Pak Anies mantap, nggak ada tandingan. Soalnya tandingannya Anies ki cuma avatar, pengendali bumi, pengendali air, pengendali udara, pengendali api. Walah toh ya. Ya Allah, aku ki nek ngalani Anies hebat ki, harga diriku terluka. Ijek mendingan Vicky Prasetyo ndagel-ndagel ngono ae gak ngrugekne sapa-sapa. Mana nih influencer-influencer yang katanya nggak dibayar itu, yang ikhlas, yang tulus dari hati? Ayo dong, dukung narasi-narasi Abah tentang kecurangan, tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Ayo dong, dukung. Dukung sampai titik darah penghabisan. Jangan karena melihat quick count kalian langsung kabur gitu. Apa kalian karbitan hanya mendukung Abah karena pengen konten doang? Aduh. Rakyat Indonesia harus menolak hasil Pilpres 2000. Rakyat Indonesia terus, rakyat Indonesia. Susah banget kayaknya bilang rakyat pendukung Anies gitu ya. Asik rakyat Indonesia. Jelas-jelas 58% kurang lebih rakyat Indonesia memilih Prabowo. Tapi kenapa selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia? Sedangkan yang mendukung Anies hanya 24%. Kurang lebih. Rakyat Indonesia aja. Bilang aja rakyat pendukung Anies gitu, udah jelas. Terus kalau ternyata kok kalah lagi terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang. Udah gitu aja. Apa-apa semua mau diulang, sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha. Kalau nggak ke hutan sana, di hutan sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana. Bising kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya, Pak. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rasid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh.
Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Anies Baswedan ya, tolonglah ya, Anda itu kalau sudah memang Anda punya suara memang sudah rendah ya, cuma 26%, gak usah berkoar-koar, gak usah menuntut sana sini ya, memang sudah rendah suara sampai bawa ke angket, membuat angket segala. Anda licik banget ya, Anda malah pingin terjadinya angket biar Anda pemenang keduanya bisa jadi presiden. Gak segampang itu ya, dengan persen 26 mau jadi presiden. Anda juga bukan orang Indonesia asli, Anda nona pribumi ya. Anda telah membuat perpecahan bangsa ini dengan menjual-jual agama ya. Jangan buat Islam, jangan kotorin Islam dengan menjual-jual agama Islam untuk kepentingan ambisi Anda jadi presiden. Anda sudah racuni umat Islam. Sampai umat Islam jadi arogan, jadi harus seperti jadi racun nih pikirannya. Contohnya dalam keluarga saya, dari kakak, abang, adik saya, semuanya udah teracunin. Menganggap saya PKI, menganggap saya bukan orang Islam, menganggap saya masuk neraka karena saya nggak memilih Anda. Udah banyak orang umat Islam yang Anda racuni seperti itu dengan antek-antek Anda. Bertopengkan agama. Itu Faisal Assegaf itu. Arogan itu. Di Aceh banyak kecurangan. Orang Aceh juga udah teracunin. Dengan cara-cara Anda. Apa ambisi Anda itu siapa? Jangan sampai Anda memimpin negeri ini. Memimpin Jakarta pun jangan sampai. Saya malah menginginkan karena AHY sudah jadi menteri ya. Ya sudahlah. Saya ingin Pak Ridwan Kamil jadi gubernur DKI. Yang biar yang jadi gubernur Jawa Barat adalah Kang Deddy. Ridwan Kamil nggak munafik. Nggak jual-jual Islam. Tapi kerjanya bagus. Bukan dia nggak taat dengan Islam. Tapi dia nggak meracuni orang. Anda itu siasat misi Anda jual Islam, tapi Anda juga merapat ke PDI kan? Dulu kalian bilang PDI itu liberal, PDI tidak Islami, tapi kan kamu merapat ke sana, barisan merasa paling kanan, paling Islami. Dulu menganggap PDI tidak Islam, tapi merapat demi ambisimu jadi presiden. Anda lah otak dalam segala-galanya, otak untuk perpecahan bangsa ini Anda. Anda yang meracuni seluruh rakyat Indonesia untuk terpecah belah. Hanya bisa menjadi presiden. Anda tuh siapa? Anda tuh pendatang. Udah Anda racuni umat Islam. Jadi arogan, jadi barbar karena siasat Anda sama Faisal Assegaf. Itu kalian berdua otaknya. Dan kalian mudah dilakukan dan apakah bisa mengembalikan suara yang memang sudah rusak? Insya Allah kalau saya jaga betul form C1 plano atau C1 hasil yang ada itu jangan sampai rusak dulu. Kalau suaranya kemarin rusak. Tapi suara rusak itu bukan berarti bahwa itu tidak bisa diperbaiki. Bisa, asal form C1-nya clear masih ada semua di 800.000 TPS, itu masih bisa kemudian di-scan ulang. Jangan-jangan udah dimusnahkan. Nah, itu yang bahaya. Jangan sampai form C1 hasilnya itu udah hilang atau dimusnahkan. Itu dulu yang paling penting. Di TPS. Real count-nya yang ada di TPS itu yang harus diselamatkan dulu. Tapi kira-kira yakin nggak Bang Roy Suryo bahwa itu belum rusak atau belum dirusak? Ya, makanya ini termasuk imbauan kepada teman-teman yang ada di lapangan, para pejuang yang ada di sekarang masih ikut menghitung ya. Jangan sampai kita mau kemudian perhitungannya dihentikan atau kemudian itu dimusnahkan sebelum itu clear dulu, sebelum itu jelas dan kemudian itu bisa jadi suara yang ada. Karena apa? Penyalahgunaan teknologi ini mulai dari penggunaan quick count, mulai dari exit poll. Pertanyaannya kalau tadi udah dimusnahkan atau dibikin rusak gimana? Yang plano tadi C1. Nah, itu memang repot. Lagi, ya? Harus mungkin sulit ya untuk kalau pemilu ulang menurut saya agak susah juga Pak, yang rezim yang sekarang berkuasa lagi nanti. Lebih ganti. Nah, itulah yang mengenai. Itu saya serahkan kepada para ahli hukum, ahli politik nanti yang menentukan. Tapi para Korea itu ya. tapi kalau ya.
Mungkin kita menyelamatkan itu kalau teman-teman yang punya pengetahuan teknis itu mau dan berani kemudian bersatu dan kemudian tidak takut dengan ada ancaman-ancaman yang ada. Persentasenya kira-kira untuk memungkin tadi berapa persen? Masih sangat mungkin, masih sangat mungkin. 100%? Harus, kalau itu asal berani dilakukan audit forensik dan kemudian ada beberapa ahli hukum, coba dimulai dari sini dulu. Oke, siap. Nah, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah perdana dari 1000 ketua umum untuk menyatakan sikap terhadap pemilu kecurangan saat ini. Yang kedua, setelah kita melakukan pernyataan sikap secara resmi ini, kita akan secara teratur akan melaksanakan kegiatan massal adalah turun ke jalan secara massal. Dan kita juga akan mengepung KPU dalam kapasitas bahwa pemilu curang itu harus dihentikan. Dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya. Makin lama gua makin gak respect, males gua dengernya. Jadi kayak media juga, tolong yang kayak gini jangan di-upload. Tuh ya, Asekap, lo tahu mobil ini di belakang gua ini seorang sopir. Gua ini seorang sopir, ya kan? Seorang sopir gua, tapi di darah gua, ya di darah gua, di hati gua membenci orang kayak lo. Lo ini PKI berarti. Ini darah pemuda Ansor ini. Pemuda Ansor yang dari Jawa Timur, ya. Pemuda Ansor yang dari Jawa Timur ini darahnya mengalir di sini. Jadi kalau lo mau memakzulkan pemerintah yang sah, berarti lo lawan gua. Ya ingat, lo lawan gua. Jokowi Gerindra itu pemerintah yang sah sekarang, dipilih oleh ribuan. Ingat lo ya, musuh gua lo. Prabowo menang karena KPU curang. Kalau KPU tidak bisa jujur, kita gulingkan saja. Kalau KPU tidak bisa netral, kita bubarkan saja. Ini semua kata-kata yang selalu digaungkan oleh pendukung 01. Dan ini menurut saya sangat-sangat provokator. Ini buktinya. KPU digulingkan. Ya. Kalau bisa KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak. Kita bayar pajak. Kami tidak membayar pajak. Emang mereka mau makan apa? Begitu kan? Oke. Fritz, memang benar peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Makanya sebelum kau keluar-keluar, kau banyaklah belajar. Kau tahu, anggota KPU itu semua ada pilihan dari partai-partai. Ada yang dari Gerindra, ada yang dari Golkar, ada yang dari PDIP, ada juga yang dari Nasdem dan lain-lain. Jadi jangan asal bicara, Fritz. Ya. Di video ini juga saya ingin memberikan surat terbuka terhadap KPU dan aparat-aparat negara yang ada di dalam ruang lingkup pemilu ini. Tolong, tindaklah secara tegas. Apabila ada pendukung dari salah satu paslon yang selalu membuat ricu, keonaran, tolong berikan hukuman juga untuk orang yang didukung. Jangan boleh ikut pesta demokrasi ini. Jangan boleh ikut nyalon presiden lagi. Karena apa? Karena cuman buat susah. Karena cuman buat negara ini ricu. Contohlah seperti bola. Ketika ada supporter yang membuat ricu anarkis, pasti klub yang didukung akan diberikan sanksi juga. KPU dan lembaga-lembaga terkait juga harus tegas seperti ini. Berikan hukuman mereka supaya apa? Supaya ke depan Indonesia demokrasinya berjalan dengan ayem, adem, dan damai. Tidak ada kericu-ricuan, tidak ada hal-hal yang provokator seperti yang dilakukan pendukung 01. Oke, NKRI, harga mati, salam akal sehat, salam waras. Kita kawal Prabowo Gibran sampai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jaya! Indonesia emas. Harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu. Kok nggak punya rasa malu ya Elvi Sukaisi ini ketika dia berbicara tentang beriman, iman, tapi anaknya sendiri ketangkap karena narkoba. Ya aduh,
Gimana Elvi Sukaisi mengajari tentang iman kepada anaknya, kok bisa gitu kan? Astaga, kok nggak punya rasa malu? Terus tuduh-tuduh orang curang tapi nggak ada buktinya, cuman ngoceh-ngoceh. Nuduh orang lain curang, padahal dirinya sendiri curang dan kelompoknya, tapi tetap aja kalah. Ya ampun, gitu masih bawa-bawa nama kebesaran Tuhan. Memang nggak punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu kepada sesama manusia sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi punyalah rasa malu sedikit kepada Tuhan kita, ya. Aduh, ribet kali KPU tolong ya. Ini ditandain nih 01 plus pendukungnya nih, yang dimana selalu membawa-bawa agama ke dalam politik, selalu turun ke jalan demo-demo membuat kenyamanan ini terganggu, terus intinya provokator lah ya, membuat ketenangan, kenyamanan dan pesta demokrasi ini jadi nggak happy lagi. Tapi intinya jangan boleh deh ikut pemilu lagi nih 01 sama pendukungnya, ribet riwah ya, maunya menang padahal ya siapa yang mau pilih ya. Oke, NKRI harga mati. Ini saya sebenarnya nggak kuat kalau udah ngomong soal ini, mau nangis sih, kayaknya gergetan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa, Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya, kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Aduh, Bunda Elvi. Aduh, Bunda Elvi Sukaisi. Saya sedih melihat Bunda. Ya Allah, siapa yang dicurangi Bunda? Nggak ada yang dicurangi Bunda. Amin kalah itu karena memang sudah takdirnya. Masyarakat sedikit yang memilih Amin. Ya Bunda sadar Bunda. Sudah Bunda terima kekalahannya saya Bunda. Bunda, kami tidak ingin perubahan Bunda. Masyarakat Indonesia tidak ingin perubahan. Masyarakat Indonesia ini lebih ingin dangdutan. Kalau dangdutan bisa happy, asik. Kalau perubahan, aduh, keributan. Nuduh-nuduh sana sini curang, padahal untuk jabatan. Kalau memang Bunda Elvi Sukaisi sudah nggak mau nyanyi, biar saja yang nyanyi ya. Tapi tolong di juri ya. Ini ya, dilihat ya, dinilai ya Bunda ya. Jangan ragu, akui saja kalau kalah 01, daripada hatinya terus menggerutu, nanti nggak bisa turun gara-gara lorong tuh. Aku nggak bisa nyanyi Bunda, memang bukan basic saya nyanyi. Master of the Mind nyanyi itu memang Bunda Elvi Sukaisi. Jadi lebih baik Bunda nyanyi saja ya Bunda ya, nggak usah ikut-ikutan perubahan-perubahan itu saja. Nyanyi saja karena Indonesia lebih butuh dangdutan. Rencana untuk menang 1 putaran. Kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Kaminya Bapak dengan kaminya kami Pak Prabowo Gibran itu lebih banyak kaminya kami Pak Prabowo Gibran, oke? Jadi kalau memang Bapak dan kroni-kroni berencana untuk 2 putaran, bikin pemilu ulang, pakai anggaran sendiri, jangan pakai anggaran negara, bayar sendiri dan ikut sudah pemilu. Bila perlu Bapak nanti saingan dengan Fritz Alorboy saja, supaya seimbang, setara, oke? Bilang patriot, warga negara Indonesia. Sorry kan, Yaman bukan warga negara asli keturunan Indonesia. Jadi pantas sonde cinta tanah air. Makanya sifatnya pecah belah sang kuning sonde baik. Patriot menerima kekalahan, mengakui kekalahan.
cintai Indonesia untuk maju ke depan, bukan bikin pecah belah. Pak Anies membingungkan. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Aduh, bingung dengan Pak Anies nih. Maksudnya Pak Anies itu gimana sih? Hah? Aktivitas atau kegiatan pra-TPS? Saya nggak pernah dengar pra-TPS, Pak Anies. Yang saya pernah dengar itu dulu pas saya zaman S2 Magister Hukum di UI, ya, ada tuh sidang pratesis, ya. Jadi sebelum ke tesis kita proposal tesis dulu. Atau pas saya isi pulsa, ada tuh namanya tuh pulsa prabayar, ada. Kalau pra-TPS nggak pernah dengar Pak Anies. Aduh, bingung jadinya Pak Anies. Masyarakat jangan dibikin bingung, dibikin jelas Pak Anies. Aduh kawan-kawan, tapi nggak apa-apa. Coba kita bayangkan sedikit ya. Pra-TPS, maksudnya kegiatan sebelum ke TPS. Oh, maksudnya mungkin paslon lain kerjasama sama para suami-suami satu kecamatan atau satu kota, ya, pada malam sebelum ke TPS tanggal 13-nya malam, suami-suami tuh kasih sambal banyak-banyak ke istrinya makan, ya kan, pecel-pecel tuh, ya kan, dibikin sakit perut. Jadi pagi-paginya pas mau ke TPS sesak berak semua, ya kan, sesak berak semua, terus terberak-berak, ya kan, akhirnya, ya kan, terus air dimatikan keran air, ya kan, terus masih nempel-nempel, iya dong, kalau masih nempel-nempel nggak mungkin ke TPS kan, mengganggu dong, aktivitas yang mengganggu suara masyarakat itu, ya kan, jadi nggak bisa milih Pak Anies, atau apa ya? Oh, bisa juga tuh serangan fajar, ya kan, mungkin yang kerjasama paslon lain sama masyarakat di tempat, terus yang memilih Pak Anies semua dijegat, terus dikasih duit gitu, jangan pilih Pak Anies ya gitu. Atau gimana Pak Anies? Jangan membingungkan lah, tolong. Kasih buktinya, kasih penjelasan yang benar. Jangan tanggung-tanggung. Kasih info ke masyarakat. Jadi tanggung-tanggung juga suara Pak Anies kan. Terserah kalian lah kawan-kawan kalau masih mau percaya Pak Anies. Tapi kalau nggak percaya Pak Anies dosa. Karena nggak milih Pak Anies aja dosa. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Tapi perlu saya ingatkan, untuk mengubah 1% suara, minimal Anda harus bongkar kecurangan di 8.000 TPS. Ya. Mengubah 10% suara. 80.000. Wah. Berarti bisa. Tapi kalau untuk mengejar ketinggalan dari Prabowo, Anda harus bongkar 300.000 TPS. Iya, terlalu jauh ya. Jadi skalanya kita penting. Iya, jadi kalau Anda ketemukan kecurangan di 500 TPS, bongkar aja menurut saya. Iya. Bongkar, kalau perlu ulang nggak apa-apa. Atau misalnya di 1.000-2.000 TPS. Makanya kemarin dari salah satu stasiun TV, dia bilang, kenapa angka kecurangan ini setelah dirubah tapi persentase real count-nya kenapa nggak berubah? Anda rubah di 8.000 TPS ini cuma berubah 1% loh. Iya. Itu yang nggak masuk di akal mereka. Nggak dikalkulasi. Kalau cuma berubah di 1-2 TPS ini nggak berubah lah. Iya. Angka hasil real count-nya nggak akan berubah lah. Anda rubah di 8.000 TPS ini baru berubah 1%. Anda rubah 16.000 TPS ini baru mungkin berubah 2%. Jadi kalau mau rubah 8%, menurunkan 8% butuh 64.000 TPS. Nah, berapa lama itu? Tahun depan baru selesai. Makanya buat saya ini sebagai sebuah upaya untuk supaya dagu mereka tetap tegak, kepala mereka tetap tegak, itu mereka mencoba ini, nggak apa-apa lah. Tapi kan kita sudah tahu ujungnya ini. Iya. Punya nggak data di 300.000 TPS. Iya. Itu paling sedikit loh. Itu kalau 300.000 TPS kalau berubahnya 100% loh. Iya. Kalau cuma berubah 2-3 suara ya lebih banyak lagi yang harus diurus. Iya. Kalau berubahnya 100% butuh 300.000 TPS. Tapi semangat, iya makanya saya bilang juga ada sesuatu yang tidak masuk akal dari respon orang-orang intelektual, bukan orang-orang bodoh. Jadi justru orang-orang intelektual itu menunjukkan di TV dia mau mencari, dia masih percaya ada putaran 2, berarti dia harus mencari 64.000 TPS untuk menurunkan 8%. Jadi 50 dia kan? Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, peras,
dan uang. Proses yang penuh cacat ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak punya legitimasi kokoh di mata rakyat. Sudahlah Bang Haji, nggak usah protes-protesan. Percuma, Amin nggak bakal masuk 2 putaran. Percuma, Amin nggak bakal menang. Ya, lebih baik kita nyanyi saja merayakan kemenangan Prabowo Gibran. Ya, oke. Amin, amin, menjanjikan perubahan. Amin, amin, menjanjikan kemenangan. Amin, amin, mengalami kekalahan. Yang kalah tidak mau ngaku kalah, itulah Amin. Oh, yang kalah tidak mau ngaku kalah, malah nuduh yang lain curang. Oh, itu nggak baik, itu tidak berkah. Lebih baik kita sudah pasrah, mengaku saja kalau Amin kalah. Amin kalah. Lebih baik ngaku saja. Sampaikan Bang Haji kepada Amin, ngaku saja kalau kalah biar tidak membuat masalah ya. Lebih baik Bang Haji fokus saja ke nyanyi karena fansnya sudah lelah ingin mendengarkan lagu-lagu dari Rhoma Irama. Amin. Diskualifikasi paslon 2. Usir Anies dari negeri ini. Ini yang nyuruh demo siapa? Nenek-nenek lansia suruh demo, bawa kentongan. Itu demo apalagi ronda, Pak. Parah, suruh diskualifikasi 02 katanya. Aduh, pendukung Anies ini emang parah. Emang nggak ada yang lain, nenek-nenek lansia disuruh demo. Aduh. Ini saya sebenarnya nggak kuat kalau udah ngomong soal ini. Oh nangis sih. Kayaknya gregetan banget gitu loh. Gregetan banget. Gregetan kenapa Umi? Lagian siapa suruh Umi itu ngomong masalah ini, ya kan? Udah jelas-jelas Umi itu disuruh juriin kontes dangdut bareng Bunda Rita. Lah kenapa di sini Umi? Emang ada apa Umi? Kita nyata-nyata dicurangin ya. Emang Umi itu tahu kalau benar-benar dicurangi. Terus emang ada bukti-bukti yang konkret Umi? Jangan sembarangan menuduh ya Umi kalau nggak ada bukti-bukti yang konkret. Udah, Umi itu tempatnya bukan di sini Umi, tapi di panggung Dangdut Akademi. Ditungguin sama Bunda Rita. Apa Umi sekarang nggak mau temenan lagi sama Bunda Rita? Tapi temannya sama siapa itu? Markonah ya? Atau Marpuah? Siapa toh? Itu yang demo-demo itu loh, yang di depan gedung KPU. Marwiyah ya? Emang sekarang Bunda LP teman sama Marwiyah gitu? Terus apa yang akan Umi lakukan? Ya lawan dong. Hah? Lawan? Udah Umi, udah. Jangan dilawan ya Umi. Percuma Umi kalau mau melawan. Udah Umi pulang aja sana. Ini bukan tempatnya Umi. Ya, tempatnya Umi sono, bener-bener di sono. Jadi juri Dangdut Akademi. Ngapain juga Umi mau melawan? Percuma Umi. Terus ngapain sih Umi itu tidak bisa menerima kekalahan? Kita harus berubah semua. Kita harus berubah semua. Ogah aku mah. Umi aja yang berubah jadi apa? Wonder Woman gitu. Emang nggak capek Umi? Capek ya? Oh capek toh Umi. Kirain tadi nggak capek. Lah emang Umi kesini bareng siapa Umi? Saya turut dengan Raja Dangdut. Kayaknya sekarang nggak ada Raja dan Ratu Dangdut deh. Tapi yang ada apa coba? Raja dan Ratu Curang ini kita harus menolak hasil Pilpres. Ya sudah Pak, kalau menolak hasil Pilpres, bikin Pilpres sendiri, coblos, ajak teman-temanmu semua, pilih presiden pilihanmu sendiri ya. Jadikan presiden di daerahmu sendiri. Setelah melihat video ini, kalian akan sadar jika Bapak Anies Baswedan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan posisinya sebagai calon presiden dan koalisinya sebagai partai pengusung. Kita buktikan. Pak Anies ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak angket. Nah dari Pak Anies sendiri dengan capres-cawapres dari yang diusung oleh PDIP ini sudah melakukan komunikasi kan? Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di
dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Iya apa? Pak Anies tidak bisa mengendalikan posisi dan koalisinya toh? Ya namanya petugas partai, maksudnya itu Pak Anies kan tidak punya jabatan tetap, jadi part time, kerjanya itu paruh waktu. Kadang diwawancara, kadang sini gitu. Dan yang mengendalikan Pak Anies itu partai-partai itu, tahu kan Pak Bewok? Enggak, maksudnya aku bewok ya? Kurang sih, aku pengen bewok biar punya partai gitu. Bayangkan ketika Pak Anies benar-benar jadi presiden, perubahan apa? Malah dikendalikan kayak game kanan kiri gitu. Enggak, maksudnya game kan ada tombol kanan kiri gitu. Maafin ya Pak Anies, saya hanya ingin menyadarkan para pendukungmu itu loh, biar pikirannya kebuka ya. Ada yang bisa bantu spill gak sih nih ibunya siapa ya? Teriak-teriak berorasi-orasi yang keras, mengatakan dengan nada-nada yang juga seolah gitu menyudutkan pihak pemerintah bahwa memang pemilu kali ini berjalan cukup curang. Walaupun memang sebenarnya kita tahu ya gitu bahwa memang ibu ini memang pendukung dari kubu 01 yang memang kalau dilihat semuanya tuh militan banget gitu loh. Pengen banget 01 itu menang dalam pemilu kali ini. Cuman memang yang gak habis gua pikir adalah kata-kata yang selalu dipakai berkaitan sama demokrasi. Padahal mereka-mereka ini juga gua yakin banget hidup di era demokrasi yang terbungkam pada saat itu, pada masa itu. Puncaknya di tahun 98, kerusuhan, dan banyak lagi hal yang tidak diinginkan pada tahun itu gitu loh. Dan di era sekarang sepertinya hal yang seperti ini nih, bahkan gue berbicara seperti ini masif di media sosial, gak ada tuh efek yang negatif untuk diri gue sendiri gitu, atau mungkin para pembicara-pembicara yang kritis dan juga keras dan lantang berbicara. Harus diakuin gitu bahwa efek pemilu itu bikin ibu-ibu, emak-emak, semua yang berkaitan sama agamis itu jadi seolah gitu ya, jadi ahli surganya kita gitu. Entah mungkin doktrin apa yang masuk sampai pada akhirnya ya ibu-ibu seperti ini kalap gitu, melihat kenyataan bahwa memang yang didukung ini nggak terlalu signifikan gitu loh suaranya untuk Indonesia. Dan seolah lupa bahwa ya ini Indonesia, kebinekaannya banyak gitu loh. Ya memang paling frontal adalah ibu ini gitu. Gua tidak tahu namanya, makanya gue tidak bisa sebutkan ibu ini namanya siapa. Tapi masif di media sosial kita bisa lihat bahwa ibu yang satu ini selalu berkoar-koar dan berbicara bahwa demokrasi kita hilang, pemilu itu curang, bahwa suara dari 01 itu harusnya menang. Lalu yang kayak gitu apakah namanya demokrasi? Sampai pada akhirnya orang-orang atau netizen-netizen di Indonesia tuh bilang ya kalau misalnya memang nantinya bakal ada pemilu lagi gitu ya, orang ini gak usah diajak. Sampai segitunya loh. Karena emang sebenarnya ya gak ribet sih. Yang ribet mungkin pendukungnya gitu. Ditambah lagi juga dengan ya apa yang diutarakan sama Bapak Anies ini cukup berhasil untuk mempengaruhi orang-orang supaya bertindak jauh lebih gitu loh. Sampai pada akhirnya ya tiba waktu dimana ya udahlah ya, yang waras cukup diemin aja, nonton aja. Mungkin ini menjadi suatu keseruan tersendiri gitu kan. Atau mungkin kalian punya tanggapan lain berkaitan sama hal ini? Tulis di kolom komentar. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi Hai, makin panas. Akhirnya setelah isu pemakzulan Jokowi gagal, kemudian isu petisi 100 gagal, kemudian isu HAM gagal, kemudian isu dinasti politik gagal, kemudian isu apalagi ya kemarin dirty vote gagal, kemudian isu penurunan Jokowi dan Prabowo gagal, kemudian isu kecurangan pemilu gagal. Oke,
Sekarang kita masuk ke berikutnya adalah isu penggunaan hak angket DPR. Yang dimana hak angket DPR adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke ya, sampai situ. Jadi intinya adalah hak angket itu adalah hak yang bisa diajukan oleh fraksi yang ada pada DPR untuk menyelidiki suatu kasus yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan ya, yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan. Berarti pertanyaan kita nih, kira-kira hak angket ini digunakan untuk isu yang mana ya? Isu Jokowi kampanye atau berpihak kah? Atau isu HAM kah? Atau isu penyalahgunaan paman di MK? Kita lihat saja nih. Tapi ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, isu bahwa Jokowi berpihak pada salah satu paslon dengan menggunakan bansos lah dan apa sebagai macam yang selama ini mereka tuduhkan. Pertanyaan saya, selama ini saya ya saling berkomentar dengan pendukung 01 maupun 03, saya selalu minta kalau kalian berkuar-kuar bahwa Presiden Jokowi benar-benar berpihak pada satu paslon, tunjukkan bukti valid. Yang saya minta ya bukti valid, bukan bukti menurut omongan si ini atau menurut omongan si itu. Bukti valid dalam hal ini kalau secara hukum kita lihat berarti instrumen yang digunakan misalkan fotonya, rekaman suaranya, atau dalam bentuk catatan tertulis yang langsung dari Presiden diturunkan kepada siapa yang untuk melakukan kampanye. Nggak ada ya, sampai hari ini nggak ada buktinya. Itu tuh cuma omongan-omongan orang yang merasa bahwa Jokowi ini menggunakan ini. Ada sih ya waktu itu katanya menterinya ya yang bagi-bagi bansos kemudian bilang ini dari Jokowi, kemudian ini pilih Prabowo Gibran ya. Nah, pertanyaannya kalau mereka pakai itu pun masih ada ya, masih ada di pengadilan. Pertanyaannya kalau cuma menteri yang ngomong, menteri itu kan boleh berkampanye nih. Nah sekarang kan itu menteri perorangan loh yang ngomong ya, bukan Jokowi. Kalaupun dituntut bahwa itu pasti Jokowi ini yang suruh, harus ada buktinya, bukti konkret bahwa itu adalah suruhan Jokowi itu yang mana. Selama itu tidak ada buktinya validnya, tidak ada instrumennya, maka itu hanya akan dianggap sebagai narasi yang dikeluarkan oleh salah satu orang atau perorangan. Oke? Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua tadi adalah apa? Yang kedua tadi lupa saya. Oh ya, yang kedua tadi isu HAM yang ditujukan kepada Prabowo. Setahu saya isu HAM yang ditujukan kepada Prabowo itu sudah terbantahkan melalui surat keputusan yang sudah dikeluarkan beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa Prabowo tidak melanggar HAM atau tidak berurusan dengan kejadian, ya tidak berurusan langsung dengan kejadian tahun 98 ya. Iya, karena itu kan waktu itu Prabowo itu adalah bawahan yang namanya TNI, Polri, mereka tidak bisa membantah perintah atasan. Itu yang harus kamu mengerti. Jadi kalau kamu salahkan Prabowo-nya ya enggak, yang harus kamu salahkan itu atasannya. Waktu itu atasannya Prabowo siapa gitu yang menyuruh. Oke. Kemudian yang kedua, kalau benar Prabowo melakukan pelanggaran HAM, terus kenapa sekarang aktivis Trisakti 98 yang justru waktu itu berbentrokan dengan Prabowo, kenapa sekarang mereka malah dukung Prabowo? Itu pertanyaan besar loh kalau emang Prabowo itu melanggar HAM ya. Ya. Oke. Yang berikutnya tentang putusan MK. Hey. Kalau masih narasi MK yang kalian gunakan nggak akan bisa tetap menyentuh paslon 02 ataupun Jokowi. Karena apa? Tidak ada bukti valid yang menyatakan bahwa Gibran ataupun Jokowi ya, atau paslon 02 ataupun Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi. Karena alurnya itu dari awalnya saja sudah tidak ada namanya Jokowi dan namanya Gibran. Itu alurnya alur dari orang lain yang itu yang mengajukan usulan sampai dengan keputusan hakim di MK dan sah menjadi aturan undang-undang yang baru. Nah, kemudian ada yang bilang nih lah, MK kan bisa diatur oleh Jokowi. Yang ngomong kayak gitu berarti orangnya nggak baca alias mendapat narasi muntahan dari paslonnya atau pendukung lain kemudian langsung terima bulat-bulat. Nggak ada ya, nggak ada. Presiden, DPR, dan MK itu 3 badan dalam pemerintah yang punya fungsi masing-masing dan fungsi mereka itu adalah setara. Presiden itu badan eksekutif, kemudian DPR itu badan legislatif, dan MK itu badan yudikatif. Dan mereka 3 itu tidak bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa harus ada 3? Karena itu tadi MK digunakan pada saat Presiden dengan DPR sudah mulai terlalu dekat. Oke, MK itu adalah bahan atau alat uji yang diuji. Jika suatu ada usulan dari DPR atau usulan dari Presiden, maka akan diuji di MK. Usulan ini sesuai dengan undang-undang dasar ya. Jadi kita patokannya undang-undang dasar. Usulan ini sesuai dengan undang-undang dasar atau dia melanggar undang-undang dasar. Jadi yang tidak bisa diubah tuh hanya undang-undang dasar ya. Tapi perundang-undangan di luar undang-undang dasar itu bisa diubah. Patokannya apa ya? Patokannya kembali lagi ke undang-undang dasar. Seperti putusan perubahan usia. Perubahan usia itu kenapa disahkan ya? Disahkan karena tidak bertentangan dengan
dengan undang-undang dasar, dan dalam undang-undang dasar itu sendiri tidak dibilang bahwa seorang capres atau cawapres itu harus punya umur tertentu ya. Sampai sini paham ya. Yang kedua, kalau misalkan itu salah atau melanggar undang-undang dasar, berartinya harusnya dari dulu Megawati sudah ditangkap cuy, karena dia itu mengganti syarat untuk bisa nyapres itu dari S1 turun ke SMA untuk meloloskan dirinya dalam capres. Oke, sampai sini paham ya. Artinya begini, saya bukan pendukung fanatik 02, tidak. Saya memang mendukung 02, tapi buat saya mencerdaskan masyarakat yang lain, memberi pengertian yang benar sesuai fakta kepada masyarakat lain itu penting. Jadi untuk 02 yang mendengar ini bahwa mereka akan mengajukan hak angket, kita tunggu saja. Karena hak angket diajukan ke atas pun buktinya harus valid, instrumennya harus jelas. Kalau hanya asal keluar-keluar, nanti mereka juga kalah lagi, terus nggak tahu habis itu kalau sudah kalah kemudian diganti dengan isu yang mana, itu kita tidak tahu ya. Jadi kita tunggu saja selama tidak ada bukti. Dan menurut saya selama ini ya omongan 0103 pendukung-pendukungnya itu ya kosong. Saya tanyakan di mana bukti Jokowi memihak salah satu paslon, ya tidak ada bukti. Itu adalah bukti berdasarkan narasi-narasi yang ada di otak mereka. Kemudian yang menteri, ya menteri kan memang tidak dilarang untuk berkampanye. Kalau menteri itu ngomong bahwa ini dari Jokowi ya, harus pilih ini Prabowo Gibran pada saat dia membagikan bansos, berarti yang harusnya kamu salahkan bukan Jokowinya, tapi perorangan dari menteri itu. Nah, bukan berarti karena dia menteri di bawah Jokowi, kemudian kamu harus menyalahkan bahwa ini pasti perintah Jokowi, pasti. Pastinya dari mana? Ada bukti validnya nggak? Kalau nggak ada, nggak usah keluar-keluar. Oke, kita tunggu saja ya. Jadi semua narasi-narasi dan semua senjata sudah mereka keluarkan satu-satu. Kita tunggu selanjutnya apa lagi akan mereka buat. Percaya, mau pakai hak angket DPR pun, ya benar fraksi DPR itu udah fraksi terbesar. Tapi tetap cuy, gugatan itu akan naik ke MK, dan di MK juga akan dilihat semua bukti valid yang ada. Jadi kita tunggu aja gimana permainannya mereka. Kira-kira mau diapakan? Ikut saja alurnya mereka. Nanti kalau orang yang dasarnya memang dasarnya memang nggak percaya, nggak terima kekalahan, padahal ya lihat aja cara kampanyenya mereka model gitu, ya kayak gitu cara kampanyenya kan, menjelek-jelekan orang lain, paslon lain, terus berharap menang. Emangnya semangat ya buat Pak Anies dan Pak Ganjar untuk penggunaan hak angket DPR-nya. Semoga sukses. Kalau nggak sukses, malu lagi sendiri. Kalau nggak sukses, dijamin rakyat 2029 kalau masih yang kayak gini, rakyat nggak usah pilih tuh 01 sama 03 kalau nyapres lagi. Ngapain? Biar aja tuh mereka 25% sama 17% aja yang milih mereka. Oke guys? Oke guys.